Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia setelah minggu lalu kalian ulangan. Kali ini kalian masuk ke materi baru yaitu teks cerita fabel. Hari ini pembelajaran ini bersama dengan Ibu Sita ya. Baik, Ibu lanjut. Kompetensi dasar untuk materi kali ini yaitu 3.11 mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Lalu 4.11 menceritakan kembali isi cerita fabel legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Indikator pembelajaran kali ini yaitu peserta didik kalian diharapkan mampu mengidentifikasi tema, tokoh, watak tokoh, latar, sudut pandang, dan amanat dalam fabel atau legenda yang kalian baca. Selanjutnya, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi tujuan penulisan fabel. Lalu kalian mampu mengidentifikasi ciri umum dari fabel. Tujuan pembelajarannya, kalian mengidentifikasi informasi, menyimpulkan isi, dan menceritakan kembali isi fabel. Oke, selanjutnya penilaian untuk pembelajaran kali ini ada penilaian pengetahuan, sikap, dan KKM atau kompetensi minimum kalian nilainya adalah 74 ya. Selanjutnya pengertian fabel. Kalian sebelumnya sudah tahu apa itu fabel anak-anak? Mungkin pernah mendengar fabel itu apa waktu kalian kelas 6 SD, mungkin di SD mungkin pernah disinggung terkait dengan fabel. Tidak asing ya fabel ya. Fabel merupakan cerita fiksi yang menggambarkan watak serta budi manusia, namun pelakunya diperankan oleh binatang. Ya. Di TV banyak cerita-cerita fabel. Salah satunya yang pada zaman dahulu, nah itu adalah kisah fabel, karena tokoh-tokohnya adalah binatang. Cerita fabel juga sering disebut sebagai cerita moral, karena ada pesan di dalam cerita tersebut berkaitan erat dengan nilai-nilai moral. Selanjutnya, nah ini ciri umum fabel. Anak-anak, kalian bisa sambil mencatat apa yang Ibu sampaikan supaya tidak lupa dan mudah untuk belajarnya. Jangan malas mencatat ya. Nah ini dia ciri-ciri umum fabel. Satu, teks bersifat fiksi. Tahu fiksi? Fiksi itu hayalan. Hayalan itu berarti imajinasi, itu fiksi, bersifat hayalan. 2. Tokoh-tokoh karakter yang berperan adalah binatang. Kalau fabel, tokohnya pasti binatang. Boleh ada manusianya, boleh, tetapi lebih banyaknya kisahnya adalah tentang binatang. 3. Memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan sebab akibat. Ada hubungan sebab akibat ya. Ada masalah, ada akibatnya, makanya disitu pasti ada pesan-pesan moral. 4. Kata-kata yang sering digunakan sebagai kata pembuka yaitu tadi nih. Pada zaman dahulu, ada ya di TV ya cerita kayak gini ya. Terus suatu hari, waktu itu, Alkisah, ketika itu, dan masih banyak yang lainnya. 5. Pada umumnya, tokoh baik akan berakhir bahagia, sedangkan tokoh jahat akan sengsara atau mendapatkan akibatnya. Ini ciri umum fabel. Yang keenam, terdapat pesan moral yang bisa dijadikan contoh dalam kehidupan kita. Oke, untuk poin 5, ini pada umumnya ya, tapi bisa jadi tokoh jahat ini berubah sifatnya menjadi baik. Gitu. Nah, ini dari 6 terdapat pesan moral yang dijadikan contoh dalam kehidupan kita. Selanjutnya, jenis teks fabel berdasarkan waktu kemunculannya. Ada 2 jenis teks fabel. Sebelumnya Ibu mohon maaf ya jika terdengar suara-suara yang tidak diinginkan. Kebetulan Ibu kali ini sedang WFH, jadi Ibu berada di rumah Ibu kebetulan pinggir jalan, jadi agak berisik. Ibu minta maaf ya. Kita lanjut lagi. Jenis teks fabel berdasarkan waktu kemunculan. Ada 2, ada fabel tradisional dan ada fabel modern. Fabel tradisional yaitu jenis fabel yang memiliki ciri cerita sangat pendek, temanya sederhana, isinya biasanya hanya berupa petuah atau nasihat, memiliki sifat hewani yang lekat,
tidak berbaju, dan latar yang digunakan adalah habitat alami. Habitat alami misalnya kalau binatang ya di hutan begitu, dan hewannya tidak pakai baju. Kayak si kancil biasanya itu yang pada zaman dahulu itu termasuk fabel tradisional. Ada fabel modern. Fabel modern memiliki cerita pendek namun juga bisa panjang, memiliki tema yang cukup rumit, tokohnya memiliki karakter yang unik dan tidak mengikuti kehewanan walaupun tetap penampilan fisiknya binatang. Kalau fabel modern di TV juga agak banyak ya cerita-cerita fabel modern, yang hewannya pakai baju, jadi pakai baju, terus punya karakter atau mempunyai sifat-sifat yang lebih unik, tapi fisiknya masih tetap binatang. Itu fabel modern. Ya. Selanjutnya, jenis teks fabel ditinjau dari pemberian watak dan latarnya. Ada dua, ini yang sering keluar untuk soal biasanya. Ada fabel alami dan ada fabel adaptasi. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Latar yang digunakan pun berupa hutan, sungai, kolam. Jadi ya sesuai gitu. Fabel alami itu misalnya ya kayak kancil ya adanya di hutan, gak mungkin masuk ke pasar, itu alami. Jadi latarnya ya hutan, sungai kayak gitu. Kalau yang ini dua, fabel adaptasi, menggunakan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya. Jadi itu ada, ibu pernah lihat kartun yang hewan, terus tokohnya berubah, kayak misalnya burung hantu jadi cerdik, jadi dia itu jadi profesor. Itu film kartun apa ibu lupa. Terus ada di latar yang digunakannya pun rumah, bukan lagi hutan, bukan lagi sungai, bukan lagi kolam. Jadi sudah kayak keadaan rumah gitu. Kayak misalnya ada semut masuk ke pasar, belanja di pasar, belanja di swalayan atau di Alfamart gitu. Itu udah masuk ke dalam fabel adaptasi karena latarnya sudah bukan latar alam begitu ya. Selanjutnya, nah ini ada tugas. Tugas ini tidak dikumpulkan, tapi boleh kalian kerjakan sebagai sarana untuk kalian belajar biar lebih paham lagi. Dikerjakan tetapi tidak untuk dikumpulkan. Bisa ibu perbesar biar kalian tidak bingung. Kebesaran. Nah, ini cerita tentang serigala. Serigala, ibu kecilkan muka ibu. Ibu geser ke sini. Hop. Nah, ke bawah. Jadi ini tentang serigala. Suatu hari ada seekor serigala yang sedang duduk di tepi sungai. Ia bersandar di akar pohon karena kelelahan mencari makan. Akhirnya ia pun tertidur. Tiba-tiba terdengar suara krak. Serigala pun terbangun dari tidurnya. Ia segera mencari asal suara tersebut dan ternyata berasal dari sebuah ranting yang terinjak kancil. Melihat si kancil, serigala yang kelaparan itu sangat senang. Ia pun perlahan mendekati kancil. Kancil yang menyadari kehadiran serigala segera berlari sekencang-kencangnya. Kancil terus saja berlari, tetapi akhirnya serigala pun berhasil menyusulnya. Kancil yang terdesak seketika mendapat akal untuk meloloskan diri dengan wajah yang dibuat santai. Kancil menanyakan maksud serigala mengejarnya. Setelah serigala menyampaikan maksud untuk memangsanya, Kancil bercerita bahwa sebelum bertemu serigala, dia sudah bertemu raja hutan lain yang lebih gagah dan tinggal di dalam sumur tua di tengah hutan. Serigala meminta Kancil untuk mengantarnya ke tempat yang diceritakannya. Sesampainya di sana, serigala segera melihat ke dalam sumur. Ia melihat serigala yang lebih besar dari dirinya. Di dalam sumur kan ada air ya anak-anak ya. Serigala yang mengaum penuh kemarahan dan dari dalam sumur terdengar suara auman yang lebih keras. Tanpa pikir panjang, serigala melompat ke dalam sumur tetapi tidak menemukan apa-apa selain dirinya. Ia berteriak meminta tolong kepada Kancil tetapi Kancil telah meninggalkannya. Serigala pun berusaha untuk keluar dari
Serigala pun berusaha untuk keluar dari dalam sumur, hingga akhirnya ia kelelahan dan tenggelam. Nah, ini kira-kira kisahnya ada di mana ya? Kalau contoh fabel seperti ini termasuk dalam fabel? Ya, fabel alami ya, karena kisahnya tidak ada di dalam rumah, masih jelas ya di tengah hutan, di tepi sungai, begitu ya. Oke, setelah membaca teks ini, kalian bisa mengerjakan tugasnya. Ini Ibu ya terbaca ya. Semoga terbaca. Nanti setelah kalian membaca ini, dicatat atau tidak teksnya, tidak usah dicatat lagi ya. Teks ini cukup kalian baca saja karena ini cukup panjang, cukup kalian baca lalu kalian kerjakan yang ini. Nah, mengidentifikasi informasi dan menceritakan kembali teks fabel. Peristiwa apa yang dialami tokoh? Wah, tokohnya siapa ya tadi ya? Di mana tokoh mengalami peristiwa? Wah, tadi sudah Ibu sebutkan. Kapan peristiwa itu terjadi? Tadi juga sudah. Siapa ya? Ayo, siapa tadi yang kecemplung dalam sumur? Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Kira-kira kenapa ya dia bisa terjadi peristiwa itu? Terus bagaimana cara tokoh menyelesaikan masalah yang dia hadapi? Karena tokohnya ada dua, maka kalian jelaskan dua tokoh. Misalnya peristiwa yang dialami tokoh cerita, tokoh si A, tokoh si B. Nah, di mana tokoh mengalami peristiwa? Di mana? Kapan? Siapa saja? Mengapa peristiwa itu terjadi? Bagaimana cara tokoh menyelesaikan masalah? Nah, bagaimana cara tokoh ini ada dua tokoh, jadi dua-duanya dijelaskan. Kalau tokoh si A menyelesaikan masalahnya bagaimana, tokoh si B menyelesaikan masalahnya bagaimana. Bingung nggak? Semoga tidak bingung ya. Jadi kalau satu, peristiwa apa yang dialami tokoh cerita? Misalnya tokohnya A, apa yang dialami dia? Tokoh B, apa yang dialami? Terus nomor 2, di mana tokoh mengalami peristiwa? Ini udah jelas ya, dua-dua tokoh ini bareng, mesti tempatnya cuma satu. Kapan peristiwa itu terjadi? Juga sudah jelas ya di situ ya, kapan peristiwanya. Nah, siapa yang mengalami peristiwa? Yang mengalami peristiwa itu ada dua tokoh, baik yang kecemplung sama yang satunya. Terus mengapa peristiwa tersebut terjadi? Kira-kira kenapa sampai terjadi peristiwa itu? Yang 6, bagaimana cara tokoh? Karena tokohnya ada dua, berarti dijelaskan tokoh A menyelesaikan masalah bagaimana, tokoh B menyelesaikan masalahnya bagaimana. Begitu ya. Yang ini digambar kolomnya, oke? Seperti ini contohnya, bisa dilihat. Ya, selanjutnya sudah selesai, cukup ini saja. Terima kasih, ini tugas kalian. Silakan dikerjakan. Tetapi tidak untuk dikumpulkan, tapi bukan berarti kalian tidak mengerjakan loh ya. Tetap dikerjakan sebagai ajang latihan kalian supaya lebih paham lagi tentang fabel. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.